Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Seni Barokah Tani. Nah, sahabat Tani, dari pembahasan kali ini arahnya lebih ke arah bahan-bahan untuk pembuatan pupuk organik padat dan sebagai pupuk dasar juga. Nah, untuk pola yang saya ajarkan, yang saya bahas kepada sahabat Tani semua, itu lebih ke arah memanfaatkan pupuk dasar atau bahan-bahan dasar organik yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar kita. Nah, karena saya yakin di suatu lahan, di suatu tempat itu pasti ada bahan-bahan organik yang bisa kita manfaatkan sebagai pupuk organik padat atau sebagai pupuk dasar. Nah, itu saya yakin pasti ada bahan-bahan tersebut, hanya tinggal kitanya mau atau tidaknya memanfaatkan bahan-bahan organik tersebut. Karena kebanyakan para petani istilahnya kebanyakan mungkin ribet, ribet untuk memanfaatkan bahan organik tersebut. Padahal kalau kita manfaatkan bahan organik tersebut, itu bisa menjadi nilai positif bagi kesuburan tanah kita. Kita ambil contoh, misalkan di lahan sahabat ini semua, itu terdapat banyak sekali daun talas, daun talas. Nah, sahabat ini manfaatkan daun talas tersebut. Dari daunnya, batangnya, sampai ke umbinya, itu bisa sahabat tani gunakan sebagai pupuk organik padat atau sebagai pemberian pupuk dasar di lahannya. Itu bisa sahabat manfaatkan. Karena dari segi kandungannya itu pastinya komplit, dari nitrogen, fosfat, kaliumnya ada, terutama nitrogen pada daunnya, fosfat pada batang beserta dengan umbinya terbilang tinggi juga. Nah, itu bisa sahabat manfaatkan jika memang di lahannya itu terdapat banyak sekali daun talas. Saya sarankan sahabat ini manfaatkan saja yang ada, nanti tinggal dicacah saja daun talas tersebut, entah itu daunnya, batangnya, atau umbinya. Bisa ditambahkan dengan kohe juga, dan ditambahkan juga dengan sekam juga. Nah, contoh lainnya, misalkan batang pisang, daun pisang, atau bonggol pisang. Nah, di tempat sahabat ini ada banyak sekali dari segi pohon pisangnya di lahannya, sekitarnya maksudnya. Nah, sahabat ini bisa manfaatkan dari batangnya, daunnya, dan bonggolnya, bahkan misalkan ada buah pisang yang memang sudah busuk, bisa juga sahabat ini manfaatkan. Atau jantung pisangnya. Nah, dari jantung pisang itu ada kandungan kalium tinggi, daunnya ada kandungan nitrogennya tinggi, batangnya sama nitrogen fosfat tinggi, bonggol pisangnya itu fosfatnya tinggi juga. Keseluruhannya ada nitrogen, fosfat, kalium pada pohon pisang tersebut. Komplit jadinya. Bisa sahabat tani gunakan sebagai pemberian pupuk dasar, hanya tinggal dicacah saja dari batang atau daunnya. Berikutnya lagi, misalkan, nah, sahabat tani bisa manfaatkan dari daun bambu. Misalkan di tempat sahabat tani semua memang terdapat banyak pohon bambu. Seperti contoh di tempat saya memang ada banyak pohon bambu. Sahabat tani manfaatkan daun yang keringnya. Nah, sebagai kompos. Nah, bisa sahabat tani manfaatkan. Karena biasanya ada banyak. Kalau misalkan di lahan sahabat tani semua terdapat banyak sekali dari daun bambu, itu pasti otomatis daun yang kering-keringnya di bawah itu ada banyak sekali. Sahabat tani manfaatkan, ambil saja daun bambu tersebut. Dan daun yang hijaunya bisa sahabat tani manfaatkan juga. Untuk daun yang keringnya itu kandungan fosfat silikanya tinggi. Sedangkan untuk yang berbentuk hijaunya, daun yang masih hijaunya itu nitrogennya yang dominan, yang tingginya. Bahkan dari rebung daun bambu itu bisa sahabat tani gunakan. Nah, tapi pada umumnya yang banyak tersedia memang pada daun keringnya, yang itu yang bisa sahabat tani manfaatkan dalam skala yang besar. Nah, itu bisa sahabat tani manfaatkan. Bisa daun keringnya, atau daun keringnya itu sahabat tani bakar menjadi abu daun bambu, itu juga bisa sahabat tani gunakan. Tergantung dari sahabat tani sebuah bisa dibakar terlebih dahulu, bisa langsung sahabat tani gunakan dari daun bambu kering itu difermentasi atau ditabur di lahannya, di bedengannya, pemberian pupuk dasar. Nah, berikutnya ini sahabat tani bisa memanfaatkan dari eceng gondok juga. Jika di lahannya, di daerahnya terdapat sungai yang ada banyak eceng gondoknya, saya sangat-sangat merekomendasikan sahabat tani manfaatkan eceng gondok tersebut, dicacah eceng gondoknya, bisa difermentasi terlebih dahulu atau ditabur di bedengan, itu bisa difermentasi di bedengan, karena asam umat biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan asam umat, bisa bisa sahabat manfaatkan dari eceng gondok
sebagai pemberian pupuk dasar juga. Dan berikutnya, nah sekam sudah saya sering jelaskan, sekam ini bisa sahabat manfaatkan sebagai pemberi pupuk dasar jika di lahannya dekat dengan semisalkan tanaman padi, banyak yang menanam padi, biasanya suka ada sekam. Kita tinggal langsung bakar saja atau kita bisa beli saja sekam bakarnya, biasanya jauh lebih murah kalau di tempat wilayah padi. Kalau di wilayah saja saya agak mahal kalau beli sekam. Tapi beda lagi mungkin kalau di wilayah yang banyak padinya, mungkin harganya bisa lebih murah untuk sekam tersebut. Bisa sahabat memanfaatkan sekam tersebut juga sebagai pemberian pupuk dasar, lebih ke arah pembenah tanahnya kalau sekam bakar ini. Nah, oleh karena itu saya juga sering, merekomendasikan dari sekam ini pada memang tanah yang bermasalah, karena sekam ini sebagai pembenah tanah untuk menggemburkan tanahnya juga, ditambah dengan kohe dan hijau-hijauan yang lainnya nantinya. Dan berikutnya, nah ini juga abu sekamnya. Abu sekam bisa sahabat manfaatkan, tidak hanya sekamnya, tapi abunya bisa sahabat dimanfaatkan juga sebagai pembenah tanah sama. Dan dari sekam maupun abu sekam, jadi itu kandungan dari silikanya terbilang dominan, terbilang tinggi juga. Nah, yang dimana silika akan berperan penting juga dari segi pertumbuhan tanaman, walaupun terbilang unsur haranya mikro, dibutuhkan tanaman dalam jumlah kecil tapi penting, terutama untuk padi dan jagung. Dan, berikutnya, nah ini nyambung juga ke padi, jeraminya. Jika memang di lahan sahabat ini semua dekat-dekat dengan tanaman padi, atau memang petani padinya itu pun sendiri bisa memanfaatkan jeraminya, jeraminya dimanfaatkan, abu sekamnya dimanfaatkan, dan sekamnya dimanfaatkan, sekam bakar dimanfaatkan, jerami dibakar pun itu bisa dimanfaatkan, dicampurkan, lalu ditabur di lahannya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk para petani. Dan ini, daun pinus. Nah, daun pinus juga bisa sahabat tani manfaatkan jika memang lahannya itu di pegunungan biasanya terdapat banyak sekali daun pinus. Nah, itu sahabat tani manfaatkan daun pinus yang keringnya, atau daun pinus yang masih hijau tidak masalah, tapi kebanyakan yang sudah kering-keringnya yang ada di bawah, bisa sahabat dimanfaatkan sebagai pemberian pupuk dasar, dicampur dengan kohe atau ditabur langsung di bedengan bisa, seperti itu. Nah, berikutnya dari, serbuk kelapa. Nah, serbuk kelapa, nah ini bisa sahabat manfaatkan serbuk kelapa juga sebagai campuran bubuk dasar atau kokopetnya. Nah, untuk kokopetnya ini bisa sahabat gunakan juga sebagai dari tambahan pupuk dasar, karena kandungan, kokopet itu kaliumnya tinggi. Jadi bisa sahabat dimanfaatkan jika memang di sekitar lahannya banyak dari kokopet tersebut. Berikutnya gulma. Nah, gulma pun bisa sahabat dimanfaatkan juga jika memang di lahannya itu tersedia ada banyak sekali gulmanya. Saat pengolahan lahan jangan dibuang, tapi manfaatkan sebagai pupuk dasar, tinggal ditabur di bedengannya saja untuk, gulma tersebut. Karena saya yakin pasti adalah di setiap, pada saat kita pengolahan lahan itu gulma biasanya suka ada, dan gulma tersebut saya sarankan itu tidak sahabat tani buang dan manfaatkan gulma tersebut. Berikutnya lagi sahabat tani bisa menggunakan, nah, limbah dari batu bara. Nah, untuk limbah dari batu bara yang di wilayahnya dekat dengan pertambangan batu bara, bisa juga memanfaatkan dari batu bara tersebut, karena untuk batu bara sebenarnya, terdapat kandungan asam humatnya juga, tinggi asam humatnya juga. Bisa sahabat tani manfaatkan batu bara ini sebagai tujuannya itu pembenah tanah. Nah, karena perlu sahabat tani ketahui ada, bahan organik tujuannya sebagai pembenah tanah dan bahan organik sebagai penambah nutrisi. Nah, untuk pembenah tanah seperti, batu bara ini, berikutnya ada sekam, abu sekam atau abu-abuan, itu dominannya lebih ke pembenah tanahnya. Nah, seperti itu. Berikutnya ada, nah ini serbuk gergaji. Nah, jika memang di wilayah sahabat tani semua tersedia atau ada, bahan serbuk gergaji ini juga bisa sahabat tani manfaatkan dari serbuk gergaji tersebut. Ini nantinya bisa dicampur dengan, kohe ayam, dicampur juga dengan hijau-hijauan. Misalkan tidak menggunakan, sekam bakar tidak masalah, karena fungsinya sama sebagai pembenah tanah juga untuk serbuk gergaji ini. Nah, serbuk gergaji ini bisa sahabat tani gunakan langsung ditabur di lahannya atau dibakar. Nah, bisa sahabat tani bakar terlebih dahulu menjadi abu, lalu ditabur di lahannya, atau bisa saja langsung ditabur serbuk gergaji tersebut atau dicampur. Ada yang dibakar dan ada juga yang berbentuk, serbuk gergaji tidak dibakar, dicampurkan.
bisa seperti itu. Ini fungsinya sama seperti sekam tadi, lebih dominan ke pembenah tanah walaupun unsur haranya memang ada juga, tapi, dominannya ini lebih ke arah pembenah tanahnya. Nah, berikutnya ada ranting. Nah, batang ranting yang kecil-kecil biasanya ini ada di wilayah yang dekat dengan hutan, di pegunungan. Nah, sahabat tani bisa memanfaatkan ranting tersebut yang sudah, jatuh, yang sudah kering, itu bisa sahabat manfaatkan, dan daun-daun yang sudah kering, daun apapun yang sudah kering, bisa juga sahabat tani manfaatkan sebagai, kompos, pembuatan pupuk organik padat, atau ditabur di bedengannya, itu bisa sahabat tani gunakan. Daun-daun kering, bebas, daun-daun keringnya dari daun, pohon apapun bebas. Yang terpenting daun tersebut ya daun yang memang sudah kering biasanya itu terdapat kandungan fosfatnya yang terbilang, tinggi. Seperti daun bambu itu sama fosfat terbilang tinggi juga beserta dengan silika. Nah, untuk keseluruhan, bahan tersebut bisa sahabat tani manfaatkan saja, karena bahan-bahan organik tidak hanya yang saya sebutkan, tapi di luaran sana masih ada banyak lagi jenis-jenis bahan organik yang lainnya, yang memang ada di sekitar kita. Yang ada sekali lagi di sekitar kita. Sekali lagi sahabat tani manfaatkan, lihat di lahannya, di sekitarnya, bahan organiknya adanya apa saja. Dan sahabat tani manfaatkan bahan organik tersebut sebagai pemberian pupuk dasar. Itu akan menghemat juga, menghemat dari segi pemberian pupuk dasar karena kalau kita misalkan di tempat saya banyak dari pohon daun bambu keringnya. Saya manfaatkan pohon daun bambu tersebut dan dari segi pemberian mungkin dari kohenya atau sekam bakarnya nanti bisa diperkecil dari pemberiannya karena diperbanyaknya dari daun bambu. Nah, itu bisa seperti itu. Bisa istilahnya meminimalisir dari segi pengeluaran pupuk dasarnya. Nah, tapi tetap dari, pembenah tanah beserta dengan sumber organik itu masih tetap ada. Contohnya yang 3 selalu saya rekomendasikan yaitu hijau-hijauan, kohe, beserta dengan sekam. Nah, untuk sekam itu masuknya sebagai pembenah tanah, sekam, batu bara, dari serbuk gergaji atau serbuk, kelapa, itu termasuk, pembenah tanah juga masuknya, walaupun ada kandungan unsur haranya juga. Dan untuk C organiknya, sumber organiknya yaitu kohe dengan hijau-hijauan, yang terbilang tinggi unsur hara nitrogen, fosfat, kaliumnya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ya sampai di sini saja pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.